Cerita atau dinamika politik di 2024 jelang lengsernya Pak Jokowi itu akan jauh lebih menegangkan, terutama bagi keluarga Jokowi sendiri, karena jadi semakin terlihat daya tarik menarik kekuatan politik antar keduanya gitu ya, dimana Prabowo mencoba melobi SBY, sementara Pak Jokowi sudah menggait AHY sebagai menterinya gitu ya. Tapi di sisi lain ada upaya bagi Pak Jokowi untuk memberikan kenaikan pangkat kepada Prabowo meskipun sudah dipecat dari TNI gitu ya. Diberikan kenaikan pangkat khusus itu untuk melobi-lobi atau untuk kemudian bisa dikendalikan atau masih dalam satu kendali. Tapi pada intinya dalam politik kita harus terbiasa dengan banyak sekali pengkhianatan gitu ya. Seperti cerita bagaimana Gibran tiba-tiba jadi cawapres, bagaimana Pak Jokowi tiba-tiba meninggalkan Pak Ganjar dan menghancurkan atau ingin menghabisi PD Perjuangan meskipun terlihat tidak terlalu sempurna gitu ya. Bagaimana cerita Pak Jokowi yang kita dukung sebagai calon pemimpin dari kalangan rakyat sipil hari ini nampaknya tidak peduli lagi dengan masyarakat sipil, dengan masyarakat biasa, karena yang dia pedulikan hanya soal cerita karir anaknya sendiri. Jadi ya kita harus terbiasa dengan cerita pengkhianatan itu, atau bahkan mungkin dengan cerita bagaimana Prabowo akan mendukung hak angket untuk menghilangkan atau minimal mengurangi pengaruh-pengaruh Jokowi untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Tapi sekali lagi, cerita Pilpres belum selesai, atau bahkan menurut saya nampaknya ini belum dimulai. Kita nggak tahu apakah Prabowo bisa memimpin atau enggak, karena hari ini Jokowi masih menjadi presiden dan masih punya pengaruh kepada Golkar dan PAN. Ya kita lihat saja gitu ya. Inilah efek atau inilah konsekuensi dari masyarakat yang mendukung pasangan yang bermasalah. Karena pada akhirnya kita akan dipertontonkan dengan banyak sekali masalah. Ya terima aja gitu. Dan saya sebagai orang yang tidak mendukung Prabowo Gibran atau tidak mendukung langkah-langkah politik Pak Jokowi, merasa lepas sekali gitu ya, merasa tidak punya beban untuk menjelaskan atau memberikan pembelaan-pembelaan dari manuver-manuver politik keduanya. Karena cakar-cakaran di dalam nampaknya jauh lebih kasar dari yang bisa kita bayangkan. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, ahli Praman, tentang hak angket. Hak angket memang sangat banyak diperbincangkan di media sosial. Tentunya ini sangat perlu agar menuntaskan soal kecurangan-kecurangan dalam pemilu umum di 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh ahli Praman ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui situasi kecurangan atau intimidasi dalam Pilpres di 2024 ini. Beliau juga membahas soal Prabowo dan Pak Joko Widodo. Ini sangat perlawanan, ini persaingan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Tentunya Prabowo Subianto memiliki prinsip yang berbeda dengan Jokowi. Sebaliknya dengan Jokowi, beda prinsip dengan Prabowo Subianto. Yang kita ketahui, prinsip Jokowi yang mencalonkan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Tentunya Jokowi memiliki maksud dan tujuan agar Gibran bisa menguasai ketika Pak Prabowo tidak mampu lagi. Dengan secara fisik memang Pak Prabowo sudah cukup tua. Kita sayang dengan Pak Prabowo, kita peduli, kita mengakui kinerjanya sebagai Menhan. Tentunya beliau sudah berhasil, sudah terbukti. Walaupun banyak penilaian-penilaian terhadap Pak Prabowo Subianto, bahkan Anies menilai dia hanya 11 dari perbandingan 100. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh ahli Praman ini menjadi salah satu acuan agar kita mengetahui situasi yang memanas, yang tidak adem-adem saja. Tentunya soal hak angket di DPR sangat memanas sekali. Wajar kalau misalnya masyarakat menuntut atau penolakan kemenangan paslon nomor urut 2 karena masyarakat mengetahui adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 ini.
Tentunya kalau misalnya masyarakat kurang puas, ini menjadi adanya tindakan-tindakan demo untuk penolakan paslon nomor urut 2. Perlawanan antara Prabowo dan Jokowi ini akan sangat seru teman-teman, ketika nanti Pak Prabowo semisalnya dia menjadi presiden, sudah dilantik pada November. Apakah Pak Prabowo memberikan peluang terhadap Pak Jokowi? Tentunya tidak, karena Pak Prabowo adalah pesaingnya di 2014-2019. Inilah strategi dari Pak Joko Widodo. Saya yakin ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, dia akan mengubah segala aturan-aturan dengan Pak Joko Widodo. Bahkan Gibran pun mungkin saja Pak Prabowo tidak memberikan peluang terhadap dia. Karena ketika seorang emosional, orang arogan, itu akan timbul ketika dia merasa jenuh. Namun kita tidak bisa memastikan, tetapi kita lihatlah nanti ketika dia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, karena secara hitung cepat bahwasanya beliau memang lebih tinggi dari dua calon lainnya. Dia mencapai 65%, sedangkan Ganjar Pranowo hanya 16%. Anies Baswedan kalau tidak salah 26%. Jadi bisa dikatakan Pak Prabowo Gibran memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ini. Siapa sih yang bisa menaikkan survei atau elektabilitas dari Prabowo Subianto? Tentunya manuver dari Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo lah yang menggerakkan segala aparat atau segala masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Karena tanpa Pak Jokowi, saya yakin Pak Prabowo tidak mencapai 65%. Karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelakuan atau kasus-kasus Prabowo di tahun 1998 yang dimana masih dianggap beliau melanggar hak asasi manusia, yang dimana hilangnya aktivis pada tahun tersebut. Banyak masyarakat menuntut tersebut. Di saat debat juga bahwasanya Ganjar Pranowo menyinggung. Namun Pak Prabowo tidak bisa mengklarifikasikan soal hal tersebut, sehingga masyarakat menuntut dan menunggu agar Prabowo Subianto buka suara soal hal tersebut. Tapi ya sudahlah, karena Pilpres di 2024 mungkin saja sudah dinyatakan selesai, tetapi hak angket sedang berlangsung, sedang memanas, seperti apa yang dikatakan oleh ahli peramal tersebut. Saya sendiri juga kurang puas dengan hasil perhitungan cepat, dan di mana setiap TPS pasti memiliki pilihan yang tertentu, pilihan yang memang menurut masyarakat bisa menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029, yang akan menggantikan atau melanjutkan program-program Pak Jokowi, melanjutkan pembangunan IKN di Nusantara, Kalimantan. Teman-teman, apakah yakin dengan hasil pemilu perhitungan cepat, apakah tidak ada melakukan kecurangan dengan data? Dan KPU juga mengatakan adanya penginputan data atau menggunakan server Cina. Nah, di sini ketika KPU menggunakan server Cina, artinya masyarakat akan lebih buruk berpandangan terhadap KPU. Sejak awal juga KPU sudah melanggar, yang sudah mengubah secara aturan-aturan dengan cepat yang meloloskan Gibran yang bisa mendaftarkan ke KPU. Itu terbukti teman-teman. Tetapi kita tidak bisa menyuarakan lebih, karena ketika kita menyuarakan lebih juga mereka tidak dengar, karena mereka lah yang bermain di sana, karena mereka lah memiliki kekuasaan, memiliki aturan-aturan yang tertentu. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya menyampaikan isi hati kita. Kita tidak bisa mendobrak aturan-aturan yang telah dibuat oleh Presiden Republik Indonesia. Kita doakan saja adanya lahirnya pemimpin Republik Indonesia yang bersikap netral, yang bersikap jiwa demokrasi, sikap jiwa yang emang membantu masyarakat.
yang memikirkan Indonesia menuju emas di tahun 2045 ini. Saya yakin teman-teman, ketika kita memilih pilihan yang tepat, memilih pemimpin yang memang benar-benar memikirkan rakyat, kelihatan dengan tatapan dan kerut dari wajahnya teman-teman. Saya yakin kemarin bahwasannya Ganjar Pranowo menang dalam Pilpres 2024 ini. Tapi nyatanya Ganjar tidak menang dalam perhitungan cepat. Namun KPU juga belum mengumumkan siapa pemenang yang harus dilantik 2024 nanti. Tetapi biasa saja, siapapun nanti presidennya, tentunya ketika tidak bisa melaksanakan program-program yang telah disampaikan, yang dilontarkan, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai mahasiswa, kita harus berhak menuntut segala apa yang disampaikan mereka. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.